Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Musriatun Channel. Pada pagi hari ini saya akan berbagi terkait membuat cerita menggunakan komik, memanfaatkan Canva. Nah, langkah pertama kita tulis di pencarian adalah canva.com. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilan Canva Education ya. Tapi menggunakan Canva yang bukan education juga tidak masalah. Nah, silahkan digunakan, dimanfaatkan untuk membuat komik. Langkahnya kita cari fasilitas komik, scroll ke bawah, atau jika tidak ditemukan, silahkan tulis di sini, di atas di pencarian, komik. Nah, kita sudah di beranda komik Canva. Ini sudah tersedia banyak sekali template yang bisa kita manfaatkan. Hanya perlu diperhatikan ada template yang berbayar, ada template yang free. Silahkan gunakan saja sesuatu yang sesuai dengan kapasitas yang diinginkan. Jika pengen yang free tidak perlu membayar, maka pilihlah yang tidak ada tanda berbayarnya. Nah, ini ada dua cara kita bisa menggunakan template yang sudah ada ya, atau kita membuat template sendiri dengan template yang kosong. Misalnya kita akan membuat, nah saya memilih ini saja. Ini tampilannya kecil, kita bisa perbesar di bawah ini, persentasenya kita besarkan. Ini 33%, kita besarkan seperti ini biar terlihat lebih optimal. Kemudian geser ke atas, ke bawah untuk bisa melihat lebih detail. Geser ke kanan, ke kiri untuk bisa melihat lebih detail ke arah kanan dan kiri. Nah, ini silakan ditulis judul di sini. Misalnya kalau memanfaatkan template ini tentang cuaca, tentang musim gugur. Anggap saja saya mau membuat tentang indahnya musim gugur. Tinggal diganti aja tulisannya. Terus kemudian ini yang ada di sini nih, silahkan bisa diganti sesuai dengan kalimat-kalimatnya. Caranya bagaimana? Nah, diklik aja di blok, kemudian diganti dengan kata apa yang perlu kita tuliskan. Ini misalnya di sini saya ganti menjadi, wah, senang sekali. Kita rapikan. Kalau ini mau diperbesar, tinggal ditarik ke kanan. Mau
ditarik ya. Nah ini nanti akan menjadi besar atau menjadi kecil, jadi ini tulisan sudah tinggal di blok saja terus kemudian diganti. Nah untuk gambar-gambar ini semuanya terpisah ya, bisa diganti-ganti. Misalnya ini mau dipindah ke sini, yang tokoh ini mau yang di sini. Nah tapi ini hadapnya kok berbeda ya, maka kita bisa ini nih, ada di atas ada kata balik. Nah terus balik horizontal, apa yang terjadi? Nah tokoh bisa menghadap ke arah yang berbalik secara horizontal, begitu salah satu caranya. Nah terus kemudian kalau ini kita mau menambahkan sesuatu yang lain, nah misalnya ini di sini kita klik di bawah, ini adalah pilihan-pilihan gambar lainnya ya. Kita tambahkan tokoh lain, maka caranya dengan cara klik ini, kemudian kita pilih salin, kemudian kita ke template yang sedang kita kerjakan, klik lagi, kemudian kita tempelkan di sini, tempel. Nah ini tokoh ini udah bisa di sini. Nah seperti ini. Kalau ada yang seperti ini nih, ada tulisan tertutup, maka kita bisa pindahkan ke sini agar tidak menutupi tokoh. Nah jadi kita menambahkan tokoh, menambahkan gambar apapun, tinggal mencari sumbernya saja di bawahnya atau kita cari di elemen di sini. Nah ini elemen juga merupakan gambar-gambar yang bisa kita cari. Misalnya kita membutuhkan lagi gambar tokoh ini, atau mau tambahkan yang lainnya, stiker juga bisa. Nah nih kita kecilkan, tampilannya terlalu besar. Pojoknya ditarik aja, nah nanti akan menjadi mengecil. Nah seperti itu cara mengecilkannya. Soal menaruhnya mau ditaruh di mana saja sesuai dengan kebutuhan. Nah itu cara menambahkan elemen-elemen yang ada di luar gambar awal. Caranya tadi tinggal di salin saja terus ditaruh. Nah itu tadi sudah membalik dan sebagainya. Sekarang kalau kita sudah menyusun komik seperti ini, kita sekarang yang kedua coba untuk sesuatu komik yang kosong ya. Ini tampilan kosong dari komik, ini mungkin halaman yang kedua gitu ya. Maka silahkan ini judulnya kita buat sama, maka tinggal di copy saja. Kita blok, copy ke halaman 2, kita pastekan di sini. Nah judulnya sudah sama. Nah kalau ini jenisnya semuanya kosong ya, kita akan beri tokoh misalnya, maka tinggal diambil saja tokoh-tokoh yang ada di sini. Mau kita tambahkan bisa yang ada di sini kita ambil. Kita mau memunculkan tokoh nih misalnya, tinggal di copy, salin ya, terus kemudian ke halaman yang kosong yang kita maksud, terus kita tempelkan di sini. Nah kita tata, terus kalau kita mau menambahkan elemen lain, misalnya bentuk, ini ada berbagai bentuk. Nah ini juga bisa ditambahkan di sini sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kita merasa ini tidak diperlukan, ya bisa kita hapus, del aja. Nah itu cara menambahkan elemen-elemen di dalam lembar
Kalau ini, kalau kita mau ambil dari sini tinggal klik aja, ini sudah sampai di sini ya. Oke, mau ditambahkan hal lain lagi, tinggal ditarik ini di sini. Mengecilkan tinggal memakai pojoknya saja ditarik, nanti akan menjadi lebih kecil. Tempatkan di tempat yang kita perlukan. Ini hanya contoh saja ya, dalam artian silakan untuk ditambahkan gambar-gambar sesuai dengan kebutuhan pembuatan cerita sesuai yang diinginkan. Nah, ini adalah sebuah percakapan tanpa bentuk percakapan ya, wadah percakapan, hanya bentuk tulisan aja seperti ini. Nah, ada cara lain lagi menyajikan percakapan, itu bisa dengan menggunakan bullet-bullet. Nah, kebetulan di template ini tidak ada, kita cari di template yang lain. Coba ini ada bentuk, nah ini nih, kita bisa memanfaatkan ini, gelembung bicara, tambahkan sebagai halaman baru. Nah, ini gelembung bicara ini kita pindah gini ya. Nah, ini halaman yang kedua yang nanti kita buat. Nah, kita akan buat tokoh ini berbicara menggunakan gelembung bicara. Kita salin, masuk kembali ke sini, kita tempel di sini. Nah, ini tokoh bisa menggunakan gelembung bicara untuk menyampaikan apa. Tapi ini kok menutupi lah, bagaimana agar tidak menutupi tokohnya? Mari kita taruh di tempat yang tidak saling bertabrakan. Nah, saya seperti ini, terus ini dipindahkan sesuai dengan selera nih. Kemudian kita tambahkan tulisan. Selanjutnya, kalau kita mau menuliskan teks dalam gelembung bicara ini, maka caranya kita bisa klik teks di sebelah sini nih. Nah, ini ada berbagai teks yang bisa kita pakai, berbagai jenis huruf yang bisa kita pakai. Pilih saja. Atau cara lain, kita mengambil teks yang sebelumnya, halaman yang sebelumnya ada percakapan. Ini tinggal kita copy saja, salin. Kemudian kita ke halaman yang kita maksudkan, kita pastekan di sini. Kemudian kita salin ini. Teksnya kita salin, kita taruh di sini. Nah, terus kemudian kita tata. Nah, ini berarti menambahkan teks. Nah, tinggal kita ganti aja, kita mau menambahkan kalimat apa lagi seperti ini di sini. Misalnya mau nulis oke. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini tuh bisa dibesarkan, bisa dikecilkan ya. Nah, ini karena sesuatu yang terpisah-pisah, maka kalau tergeser pun juga terpisah seperti ini. Disesuaikan aja bentuknya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau orangnya di sebelah sini, maka tentukanlah, nah misalnya di sini, terus tulisannya tarik aja. Terus kalau misalnya kita mau membuat orang yang sebelah kanan juga ini berbicara juga, maka kita klik salin, coba kita taruh sini, tempel, sudah ada dua. Sekarang kita taruh ini, misalnya mau kita taruh di sini lah, kok kebalik begini, bagaimana agar tidak terbalik? Maka ini kita manfaatnya ada di sini nih, kita putar, bisa set.
Misalnya mau dengan cara begini bisa, hadapnya kemudian kan siapa yang berbicara gitu ya. Nah misalnya baru, terus kemudian ini teksnya juga bisa kita copy lagi, salin, tempel. Ini kita tarik ke sini, tulisan kita. Tuh, itu cara menambahkan, kaitannya sama menambahkan percakapan yang menggunakan balon percakapan atau gelembung percakapan. Selanjutnya, kalau kita mau menuliskan teks dalam gelembung bicara ini, maka caranya kita bisa klik teks di sebelah sini nih. Nah, ini ada berbagai teks yang bisa kita pakai, berbagai jenis huruf yang bisa kita pakai. Pilih saja. Atau cara lain, kita mengambil teks yang sebelumnya, halaman yang sebelumnya ada percakapan. Ini tinggal kita copy saja, salin, kemudian kita ke halaman yang kita maksudkan, kita pastekan di sini. Kemudian kita salin ini. Teksnya kita salin, kita taruh di sini. Nah, terus kemudian kita tata. Nah, ini berarti menambahkan teks. Nah, tinggal kita ganti aja, kita mau menambahkan kalimat apa lagi seperti ini di sini. Misalnya mau nulis oke. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini tuh bisa dibesarkan, bisa dikecilkan ya. Nah, ini karena sesuatu yang terpisah-pisah, maka kalau tergeser pun juga terpisah seperti ini. Disesuaikan aja bentuknya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau orangnya di sebelah sini, maka tentukanlah, nah misalnya di sini, terus tulisannya tarik aja. Terus kalau misalnya kita mau membuat orang yang sebelah kanan juga ini berbicara juga, maka kita klik salin, coba kita taruh sini, tempel, sudah ada 2. Sekarang kita taruh ini, misalnya mau kita taruh di sini lah, kok kebalik begini, bagaimana agar tidak terbalik, maka ini kita manfaatnya ada di sini nih, kita putar, bisa misalnya mau dengan cara begini bisa, hadapnya kemudian kan siapa yang berbicara gitu ya. Nah misalnya baru, terus kemudian ini teksnya juga bisa kita copy lagi, salin, tempel. Ini kita tarik ke sini, tulisan kita. Nah, tuh, itu cara menambahkan, kaitannya sama menambahkan percakapan yang menggunakan balon percakapan atau gelembung percakapan. Nah, sekarang kita mau mengubah warna tampilan awal menjadi warna-warna tampilan seperti yang kita kehendaki. Nah, kalau saya klik di sini nih ya, di lembar sini, berarti ini atas ini adalah warna dari asli yang ini. Tapi kalau kita mau ganti, tinggal klik aja ini. Nah, terus kemudian nanti akan muncul warna-warna yang boleh kita ganti. Misalnya saya mau mengganti dengan warna itu bisa. Terus kemudian ini baju orangnya juga mau saya ganti, ini kan warnanya kuning ya,
terus kemudian mau kita ganti dengan warna yang lain, mau kita ganti dengan warna hijau misalnya. Nah, tuh warnanya ganti. Sekarang kalau ini yang kita klik bajunya, kemudian kita ganti menjadi warna. Nah, kita tempatkan kursor kita pada gambar. Kita coba lagi di sini. Ini warnanya kan berarti ini, terus mau kita ganti dengan warna ini. Jadi kita coba. Nah, tuh seperti itu untuk mengubah warna. Misalnya ini tidak disuka lagi untuk warna background ini, tidak suka, mau diganti lagi, tinggal diklik aja. Nah, tapi orangnya menjadi hilang karena warna yang senada. Kita ganti dengan sesuatu yang berbeda lagi. Nah, oke, seperti itu. Kalau di balonnya apakah itu bisa? Kita coba ya. Ini warna balon, di balon kita klik, kemudian kita ganti warna. Nah, balonnya juga bisa. Terus ini kalau kita mau warnai ini, berarti kita milih yang ini. Warna teksnya juga bisa kita ganti. Nah, seperti itu. Itu untuk masalah pewarnaannya. Ini kalau ini background ya, yang sebelah sini nih background. Background juga sama, kita klik ini di background belakang, dan kita kan di sini kita klik gambarnya warna latar, kita ganti dengan warna lain misalnya. Nah, itu juga berganti. Sama aja nih, sebelah sini juga mau warna yang berbeda-beda misalnya, tinggal klik aja gambar ini, terus kemudian kita ganti warna yang kita sukai. Itu berarti satu tampilan, satu halaman warnanya bisa bermacam-macam sesuai dengan yang kita kehendaki. Selanjutnya kita akan menambahkan elemen lain. Misalnya kalau kita ini akan ada makanan ya, misalnya mau kita taruh meja. Nah, maka kita cari di sini saja, kita di pencarian kita tulis meja. Enter, apa hasilnya? Di elemen kita tulis meja. Nah, ini coba kita tulis lagi ya. Nah, ini aneka meja ada di sini. Ambil aja sesuai dengan kebutuhannya, mana yang diperlukan. Misalnya ini kita taruh di sini. Untuk fasilitas ini terlalu besar, kita kecilkan. Sama sih tadi. Nah, tapi kenapa ini makanannya terus kemudian tidak bisa terletak, mau ditaruh di meja malah terlalu di belakang begini. Nah, ini caranya. Ini kita klik makanannya, kemudian kita klik kanan. Nah, ini di sini ada istilah mundur selapis, maju selapis, mundur ke depan dan sebagainya. Mari kita coba. Kalau ini kan berarti gambar ayam ini ada di belakang meja. Nah, ini mau kita taruh di atas meja kan ya, biar tidak bertabrakan dan bisa menjadi satu. Nah, maka ini caranya. Gambarnya diklik, kemudian kita klik kanan, kita majukan, klik majukan selapis. Nah, ini kalau seperti ini berarti mejanya ada di, maka ini bisa. Mejanya kurang besar, kita lebarkan, tetap bisa terasa seperti di atas meja. Nah, itu jadi triknya dengan cara dimajukan mundurkan seperti ini. Kita coba lagi ya. Nih, ada kata maju selapis, mundur paling belakang, ada istilah maju selapis. Nah, sesuai dengan kebutuhannya. Itu untuk menempatkan barang-barang mau di depannya atau dimanapun agar tidak saling menabrak dan menjadi lebih baik tampilannya. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk membuat ekspresi setiap tokoh yang kita gunakan. Nah, misalnya ini kan sebelah halaman 3 tuh ada orang ya.
Misalnya orang ini mau kita gunakan sebagai tokohnya, maka seperti tadi tinggal di copy, salin ya, terus tempatkan di halaman. Misalnya kita mau taruh di halaman ini, pastekan, tempel. Nah, orang ini tuh kan belum ada ekspresinya tuh, masih kosong wajahnya. Nah, kemudian akan kita beri ekspresinya, apakah dia tersenyum, tertawa, atau sedang berbicara, menyesuaikan yang kita perlukan. Nah, ini bagaimana caranya? Sementara di sini itu belum ada. Kembali kita mencari di template ini, ada aneka template kan ya, kita cari yang memungkinkan ada ekspresi. Kita cek di sini. Nah, pilih aja yang ada. Nah, ini ada ekspresi wajah ini. Maka kita bisa klik tambahkan. Nah, ini sudah muncul di sini. Kita tadi udah memilih wajah orang, terus kemudian kita akan pilih setup bagaimana dia, misalnya dia mau mengekspresikan tertawa, maka kita pilih ini, kita salin, kita tempatkan pada tokohnya, kita zoom lebih besar lagi sini, kemudian kita pastekan di sini, tempel. Nah, ini wajah orangnya terlalu besar, kita kecilkan dulu. Nah, ini orangnya hadap kemana, wajahnya hadap kemana, maka mana yang mau disesuaikan. Nah, ini kita balik aja, balik horizontal. Nah, tuh, ini bisa sesuaikan aja, di zoom biar lebih tepat. Nah, ini misalnya seperti ini orang yang sedang berbicara, ekspresinya seperti ini. Bisa kita tambahkan lagi, misalnya ada tokoh baru. Nah, kita salin, tempelkan di sini. Geser. Karena ini potong-potongan, wajahnya pun ikut bergeser, maka nanti kalau menggeser harus di samakan seperti itu. Terus kemudian ini tokoh baru juga mau kita beri wajah yang sesuai, ekspresi yang sesuai, maka kita pilih misalnya ini, salin, kemudian tempelkan pada tokoh. Nah, nih, kemudian kan akan kelihatan bahwa tokoh ini ada ekspresinya masing-masing. Tinggal aja nanti diberi balon percakapan, diberi percakapannya apa, atau tambahkan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan jalan cerita yang mau dibuat. Nah, sekarang anggap saja naskah kita itu udah selesai nih, halaman 1 dan halaman 2 nih. Tadi halaman satunya ini, terus halaman 2-nya ini. Nah, ini kemudian akan kita unduh dalam bentuk PDF untuk disajikan, atau mau dinilaikan, atau mau udah kita anggap jadi. Nah, maka caranya bagaimana? Ini kan ada anggap ini udah jadi, terus mau kita unduh. Ini ada beberapa halaman yang merupakan halaman tadi untuk memproses menjadi lebih baik naskahnya. Ini kalau mau dicetak, ini dihapus saja. Jadi halaman-halaman yang tadi untuk membantu proses, kita hapus, kita klik kanan, hapus satu halaman, sama, ini juga sama, hapus, ini juga sama, hapus. Nah, anggap ini udah selesai 2 halaman. Nah, maka kita kemudian segala sesuatunya udah kita bereskan misalnya, maka sekarang kita akan unduh ini menjadi karya yang berbentuk PDF. Maka kita klik bagikan di sini di atas nih ya,
ada klik bagikan, kita klik, terus kemudian akan kita unduh, kita scroll ke bawah. Nah, ini ada kata unduh. Nah, bentuknya apa? Ini ada bisa berbagai bentuk unduhan, ada macam-macam, ada JPG, PNG, PDF, standar, cetak PDF, SVG, video, bahkan ya bisa berupa video juga, ada berupa GIF. Nah, misalnya kita akan mencetak dalam bentuk PDF saja, kita klik PDF standar, kemudian kita unduh. Nah, hasil unduhan akan ada di sini. Nah, unduhan ini yang sudah berupa PDF nanti bisa dikirimkan ke penyimpanan akhir yang di website kalian masing-masing, atau nanti mau dikirim ke WhatsApp. Kita coba untuk kirim ke WhatsApp ya. Ini dimana posisinya kita lihat nih, komik strip musim gugur coklat ya. Ini mau coba saya kirim ke WhatsApp. Ini kita klik kirim. Terus kemudian tadi bentuknya PDF kan ya, berarti dokumen. Nah, terus tadi ada di download ya, masih ada di download komik strip muka. Nah, ini bentuknya adalah PDF. Seperti itu, PDF 2 halaman dan nanti akan terbuka menjadi 2 halaman. Nah, itu adalah cara kita untuk membuat cerita menggunakan komik. Hanya dasar-dasar saja ya. Nanti silakan untuk dikembangkan dan lebih optimalkan pemanfaatan berbagai hal yang ada di dalam template ini. Boleh template, boleh memanfaatkan apapun. Di sisi sebelah sini ada elemen dan sebagainya. Boleh dari unggahan teks, logo juga bisa. Nanti silakan untuk dieksplor terlebih serius pada parts yang berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.